Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi di kesempatan kali ini saya akan bahas pertemuan ketiga, yaitu proses unsur dan fungsi komunikasi. Di bagian pertama ada pengertian komunikasi. Jadi gini, komunikasi itu sebenarnya proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain supaya saling mengerti. Disebut proses karena nggak terjadi sekali doang, tapi bertahap dan saling nyambung. Ada yang ngomong, ada yang dengerin, ada pesan yang dikirim, terus muncul deh reaksi responnya. Kayak kamu ngobrol sama temen, kirim chat, terus dia bales. Nah, itu udah komunikasi. Yang bagian kedua ada proses komunikasi. Menurut Pro 2018, komunikasi dalam organisasi itu ibarat darah dalam tubuh. Kenapa? Karena dia yang bikin semua bagian nyatu dan bekerja dengan baik. Ada 3 aliran, yaitu vertikal ke bawah, dari atasan ke bawahan. Contohnya, bos kasih instruksi ke karyawan. Yang kedua ada vertikal ke atas, yaitu dari bawahan ke atasan, misalkan karyawan ngelapor hasil kerjanya. Yang ketiga ada horizontal. Kalau horizontal tuh dia setara, jadi dari antara rekan kerja kayak divisi marketing koordinasi sama divisi desain, jadi antar berbagi sharing informasi lah. Bagian ketiga, unsur komunikasi. Menurut Rasvel, komunikasi itu punya 5 unsur. Yang pertama ada who, siapa sumber pesannya. Yang kedua ada say what, apa isi pesannya. Yang ketiga ada in which channel, lewat apa pesannya disampaikan, misalkan ada Zoom, chat, atau video call. Yang keempat ada to whom, siapa penerimanya, siapa yang mendengarkan ucapannya itu. Dan yang kelima ada with what effect, apa hasil dari dampaknya. Oke. Yang keempat ada fungsi komunikasi. Sekarang kita bahas apa sih fungsi komunikasi. Sebenarnya kenapa sih manusia banget perlu berkomunikasi? Jawabannya adalah karena komunikasi itu punya 4 fungsi utama, teman-teman. Yang pertama memberi informasi, contohnya pemerintah menyampaikan kebijakan baru lewat berita di TV. Terus yang kedua ada menghibur, kayak contohnya itu komedi, podcast lucu, atau konten TikTok yang bikin ngakak. Nah, yang ketiga itu ada dosen ya, teman-teman, yang ngajarin mahasiswa-mahasiswanya gitu di kelas. Yang keempat itu ada membentuk opini publik kontroversial, contohnya diskusi masyarakat soal kebijakan pemerintah di media sosial. Menurut David K. Berlo, komunikasi juga penting banget nih, teman-teman, buat mengenali diri sendiri dan memahami orang lain, biar kita juga bisa hidup seimbang di tengah masyarakat. Jadi, komunikasi itu bukan cuma ngomong, teman-teman, tapi juga tentang hubungan sosial dan empati. Jadi, intinya komunikasi itu bukan soal ngomong, tetapi bagaimana caranya biar pesan bisa nyampe dan dimengerti dengan benar, tidak miskomunikasi. Dan lewat komunikasi yang baik, kita bisa bangun hubungan, menyelesaikan masalah, dan capai tujuan bareng-bareng. Mantap.